Nah, betul? Jenis-jenis uang itu ada uang kertas sama uang koin atau uang logam ya. Nah, terus oke. Di sini kita bisa melihat sendiri jenis uang kertasnya itu udah kelihatan ya. Nah, itu adalah uang kertas. Contohnya di sini adalah uang 1.000. Terus yang satu lagi di sebelahnya itu adalah uang logam. Ada yang tahu uang logam itu uang apa saja? 500, 1.000. Oke, 500.000 ada nggak? Oke, next. Oke, nah tadi uang kertas ada yang bisa membedakan itu uang kertas palsu atau yang asli. Nah, kalau bisa gimana? Dari matahari? Oke. Kalau nggak ada matahari gimana? Oke. Nah, caranya di sini pastinya itu dilihat dulu. Kalau nggak bisa lihat, kita nggak tahu ya itu uang atau kertas biasa. Nah, yang kedua itu pastinya kita raba dulu. Kenapa harus diraba? Ada yang tahu? Nah, karena di sini kalau kertas biasa itu pastinya kan licin. Nah, oke. Kalau diraba pastinya ada yang beda. Nah, oke. Nah, terus satu lagi di terawang. Fungsi di terawang di sini ada yang tahu? Kenapa? Karena uang memiliki tanda air. Uang memiliki tanda air itu seperti apa ya? Nah, fungsi di terawang di sini kita lihat, kita terawang seperti ini ya. Nah, jadi di situ ada kelihatan gambar. Oke, itu teman-teman yang lain coba lihat. Ada kelihatan gambar, di situ ada garis-garis, ada pita-pita di sana. Nah, apakah uang kita itu asli atau tidaknya? Ada yang tahu uang monopoli? Nah, uang monopoli bisa diterawang nggak? Nah, berarti palsu. Bisa dibelanjakan? Tidak. Oke, berarti palsu ya. Nah, ini adalah cara membedakan bagaimana uang palsu dan uang asli. Oke. Next. Nah, ada yang tahu di sini uang apa aja? 100, 20, 50, 100, Oke, kira-kira uang favoritnya uang yang mana nih? Kakak-kakak ada uang 100.000 nggak di dompet? Oke, baik. Ini adalah contoh uangnya kita ya. Tapi sekarang udah ada yang baru. Udah pernah lihat yang baru? Sudah ya, oke. Nah, ini masih yang lama kita tampilkan. Namun sekarang sudah ada yang baru. Itu ukurannya pun juga berbeda-beda. Oke. Lebih suka yang mana? Yang baru atau yang lama? Yang lama. Nah, kenapa lebih suka yang lama? Oh, gambarnya lebih menarik gitu ya. Oke. Jadi itu lebih menarik ya. Oke, baiklah. Next, kakak-kakak. Oke. Nah, di sini mengapa harus menabung kita ya? Tujuannya buat apa? Mengapa kita harus menabung? Nah, di sini otomatis untuk belajar berhemat. Oke, betul. Belajar berhemat betul. Nah, di sini ada jenis tabungannya. Yang masih menabung di celengan siapa? Oke, semuanya ya. Oke. Masih celengan ayam? Pastinya sekarang udah unik-unik ya bentuknya ya. Oke. Nah, ini adalah yang celengan ayam, itu adalah cara menabung yang lama, tradisional. Nah, sekarang versus bank. Nah, kira-kira aman yang mana? Nabung celengan biasa atau bank? Kenapa? Bisa dicuci ya? Oh gitu. Habis itu bisa dipangan lain? Oh, dikupak. Oke. Nah,
Kalau di bank bisa dicukai, bisa dikupak nggak? Nah, berarti lebih aman. Oke. Nah, next. Nah, ini adalah uang logam yang lama. Kira-kira adik di sini sudah pernah lihat? Oh, sama kakakmu juga baru lihat sekarang. Nah, ini adalah bentuk uang yang lama. Dan sekarang ini tidak kita gunakan lagi. Nah, next. Di sini, apakah saya bisa menabung di bank? Jawabnya? Bisa. Oke. Nah, itu syaratnya ya. Bisa itu B-nya berarti bersama. Oke, yang I? S? Oke, next. Oke. Nah, ini dia. Kalau di bank itu kita lebih gimana ya? Kalau tabungan biasa kita nggak dapat ATM, terus kita nggak ada ngisi form, kita juga nggak tahu tabungan kita berapa. Itu di celengan ya. Kalau di celengan tahu tabungannya ketika kita apa? Dikupak. Kalau di bank itu nanti adik-adik sendiri tahu berapa sih saldonya, berapa nominal yang ditabung, itu ada detailnya di sana. Itu dia. Next. Nah, ini uang logam tahun 1974. Kira-kira adik-adik sudah lahir belum ya? Atau lagi di mana ya? Nggak tahu. Kecuali di sini mungkin bapak ibu yang lainnya sudah lahir tahun 1974 ya, mungkin ada yang enggak juga. Nah, ini adalah uang logam lamanya. Oke. Sip. Nah, ada yang tahu ini apa? ATM. Fungsi ATM ada yang tahu? Ayo. Penarikan uang. Oke, betul. ATM itu fungsinya untuk penarikan uang. Selain itu, menyimpan uang tadi. Oke, sip. Next, kakak. Nah, apa sih itu ATM? Nah, ATM itu adalah layanan elektronik yang mana bisa kita ambil di mana saja. Jadi seperti itu. Kalau di bank otomatis kita harus ke bank tertentu. Kalau ATM sekarang di mana aja itu kita sudah bisa melakukan penarikan. Kenapa? Yang penting. Nah, di sini fungsi bank itu adalah untuk penarikan dana. Jadi seperti itu. Nah, ada yang tahu di sini kalau kita menarik dana itu butuh apa? Biar data kita bisa kebaca, biar kita bisa tarik dana. Oke? Nah, betul tadi itu kita harus menggunakan PIN. PIN itu adalah Personal Identification Number. PIN itu fungsinya untuk keamanan data kita, keamanan ATM kita. Kalau ATM kita tidak aman, tiba-tiba hilang atau dicuri, apa yang terjadi? Kenapa? Yang terjadi bakalan bisa diterobos orang. Jadi orang tahu, orang enak ngambil duit kita di ATM kalau kita nggak pakai PIN. Jadi seperti itu. Fungsi PIN adalah untuk pengamanan. Oke. Nah, ini bentuk ATM-nya dan ini fungsinya. Karena di ATM itu pastinya ada tombol-tombol. Tombol pertamanya itu apa, tombol keduanya, ketiganya, dan di situ sudah ada penjelasannya setiap adik-adik di sini ingin melakukan penarikan di bank alias di ATM. Oke? Nah, kita berbicara bank lagi. Ada yang tahu fungsi bank itu buat apa? Menyimpan uang. Oke. Bank di sini adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk apa? Kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Nah, kalau di bank itu kita bukan untuk menabung aja. Di sini kita ada salurkan kredit juga. Ada yang tahu kredit apa?
Hmm? Kredit itu? Nah, kredit itu betul, itu kita cicilan meminjam dengan cara kredit, bayar per bulanan dengan cara menyicil. Nah, selain menabung kita bisa kredit, gitu. Next. Nah, ini adalah fungsi dari bank yang adik-adik tadi sudah tahu ya, menghimpun dana, memberikan pinjaman, dan memberikan jasa layanan. Jasa layanan di sini dalam bentuk apa? Kartu apa? Oke, jasa layanan di sini adalah dalam bentuk kartu ATM. Terus satu lagi kartu kredit. Ada yang tahu kartu kredit? Mau punya kartu kredit? Kenapa? Oh. Nanti bawa utang. Oke, next. Nah, di sini kita belajar bagaimana cara mengelola uang. Nah, mengelola uang itu untuk kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan kita apa sih? Berarti kebutuhan kita seperti kebutuhan benda untuk pertahanan hidup kita. Kalau keinginan berarti keinginan kita untuk untuk membeli barang, untuk mau liburan, pokoknya untuk keinginan apa yang ingin kita lakukan. Nah, oke. Ini adalah pre-in. Tabungin, jajanin dan bagiin. Itu uang. Jadi di sini kita jangan tabungin aja. Kalau tabungin aja, itu kalau kita nggak bisa memakai gimana? Otomatis harus jajanin juga. Kalau nggak dijajanin, harus dibagiin juga ke teman-teman kalau berlebih gitu. Oke, next. Nah. Oke, ini bentuk rupiah dalam tahun yang beberapa puluhan tahun yang lalu. Iya, betul. Ini juga bisa kita lihat bentuk gambarnya. Karena sekarang itu udah bertransformasi ya. Udah berubah-ubah bentuk uangnya. Oke. Dah, habis? Nah, oke. Berarti di sini ada yang nggak tahu lagi dengan bank? Oke. Kalau tahu, kakak-kakak di sini dari bank apa sih? Bank Permata. Bank Permata itu sebelumnya pernah dengar nggak? Belum. Tapi Permata Hati pernah dengar? Oh, pernah. Permata Hati itu apa? Oke. Oke, di sini. Nah, kalau adik-adik di sini sudah tahu apa yang kakak sampaikan tadi, kakak di sini ada 4 pertanyaan. Oke, kakak akan membagikan hadiah yang akan dibagikan oleh kakak-kakak cantik kita yang di belakang. Nah, oke. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ya. Apa itu fungsi uang? Fungsi uang, ayo. Oke, siapa namanya? Siapa? Afdil. Fungsi uang untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut kakak gimana? Kurang spesifik. Oke. Membeli apa yang kita inginkan. Oh, gimana kakak? Sama aja. Oke, kayaknya masih satu lagi deh yang tepat. Kenapa? Alat apa? Alat sebagai tukar barang. Oke, masuk. Fungsi uang sebagai alat bayar, sebagai alat penukaran. Oke, sip, kakak. Oke, pertanyaan pertama sudah dijawab. Pertanyaan yang kedua, next. Manfaat menabung itu apa sih? Ayo, siapa duluan? Tunggu, sekarang kakak panggil yang belum nunjuk deh. Ya, yang perempuan mana? Perasaan dari tadi hanya laki-laki doang. Ayo,
Yang perempuan dulu, sebentar, kita bagi. Yang perempuan, yang ibu-ibu, ayo. Oke, ya udah. Apa dek? Fungsi manfaat menabung untuk belajar hemat. Bagaimana? Tambah lagi, ayo. Oke. Tadi? Oh, sama. Oke, selain itu manfaat menabung. Tadi kita sudah bahas. Siapa? Ayo, apa? Manfaat menabung untuk masa depan. Untuk masa depan, bagaimana? Oke. Manfaat menabung itu banyak. Untuk masa depan itu salah satunya juga. Betul? Silakan kakak. Nah, pertanyaan yang ketiga di sini kakak minta yang wanita-wanita cantik yang di depan kakak. Oke, pertanyaan yang ketiga kakak fokus di sini ya. Apa itu bank? Kakak mintanya yang cewek-cewek cantik, yang ganteng-ganteng udah banyak dari tadi. Apa itu fungsi bank? Siapa? Namanya siapa? Lisa ya? Oke. Kakak Lisa atau dedek Lisa tadi tujuannya buat apa? Apa fungsi bank? Apa? Membantu menyimpan uang. Ya, betul. Fungsi bank itu untuk menabung ya, menyimpan. Silakan kakak cantik. Kalau yang cewek pastinya kita kasih yang imut-imut ya. Amit amit. Ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir kita di sini adalah fungsi bank itu apa sih? Fungsi bank. Oh ya udah, adek yang paling ujung aja. Fungsi bank, perasaan tadi udah pertanyaannya sama ya? Iya ya, oke. Maaf, kakak hilang. Nah, sekarang kakak tanya fungsi ATM. Ayo. ATM. Tunggu. Kakak mau yang lagi. Adek itu siapa namanya, Dek? Hah? Ayla. Siapa? Siapa duluan? Oke, maaf ya, Dek. Karena jurinya melihat siapa namanya tadi? Oh ya, Kristianto. Oke. Fungsi ATM apa? Tempat penarikan uang. Betul? Betul. Oh, dapat boneka. Untuk ceweknya nanti ya. Oke, baik. Nah, sekian dari materi yang kakak sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik di sini itu paham yang namanya bank, yang namanya fungsi bank, terus apa itu menabung. Oke? Nah, sampai sudah kita ke penghujung acara pagi hari ini.
kepada Bapak Ferdi, Bapak Mendi Ramadi, juga kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah, guru-guru atas dukungannya. Terima kasih untuk adik-adik, partisipasi dan semangatnya hari ini ya. Terima kasih juga untuk semua kakak Eko yang membantu keselenggarannya acara hari ini. Semoga semua menikmati acara hari ini dan membawa manfaat buat adik-adik dan kakak-kakak semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat, salam berbagi kebaikan selalu, melayani dengan hati. Terima kasih. Dia jadi kupak tak bukan dia. Kupak tak bukan. Mak, kasih mak. Sama, makasih. Makasih ya kalau misalnya ada kurang apa. Kami juga cuma ini ya. Tidak apa-apa, makasih banyak. Ada ruangan apa ada kami. Ada. Kita udah minta makasih dan tidak cukup. Makasih ya Bu ya. Oke. Pamit ya Bu.